Di sebuah kampung kecil, seorang anak yatim piatu sering dihina dan dianggap beban oleh ketua RT serta warganya sendiri. Ia hanya diam dan menahan luka sendirian. Tak ada yang tahu, di balik rumah reot dan wajah tenangnya, tersimpan rahasia besar yang akan membuat seluruh kampung terdiam dan menyesal. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Rafa adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di ujung kampung. Rumah itu sudah tua, dindingnya mulai retak, dan atapnya sering bocor saat hujan turun deras. Di halaman depan hanya ada tanah kering dengan beberapa rumput liar yang tumbuh tidak beraturan. Tidak ada pagar, tidak ada ket baru, dan tidak ada suara tawa keluarga seperti rumah-rumah lain di sekitarnya. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, Rafa menjalani hari-harinya sendiri tanpa pelukan, tanpa nasihat, dan tanpa tempat mengadu. Di dalam rumah itu hanya ada beberapa perabot lama peninggalan orang tuanya, sebuah meja kayu kecil, lemari usang, dan foto keluarga yang mulai pudar warnanya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Rafa selalu berdiri sebentar di depan foto itu. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap dengan wajah tenang yang menyimpan banyak rasa rindu. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap karena sering terpapar matahari, dan seragam sekolahnya terlihat kebesaran karena sudah dipakai sejak 2 tahun lalu. Meski hidup dalam keterbatasan, ia jarang mengeluh. Langkahnya selalu pelan dan tertunduk ketika melewati rumah-rumah warga. Beberapa orang hanya memandang sekilas, lalu kembali pada urusan masing-masing. Di kampung itu, Rafa dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang bergaul. Bukan karena ia sombong, melainkan karena ia merasa tidak ingin merepotkan siapapun. Setiap sore, ketika anak-anak lain bermain bersama orang tua mereka, Rafa biasanya duduk di teras rumahnya sendirian, memandangi jalan kecil yang sepi. Angin sore sering meniup rambutnya yang tipis, sementara tatapannya kosong menahan kesepian yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di usianya yang masih belia, ia sudah belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Setiap hari, Rafa bangun sebelum matahari terbit. Ia tidak pernah dibangunkan oleh suara ibu atau dipanggil untuk sarapan. Ia terbiasa membuka mata sendiri, menatap langit-langit rumah yang mulai menghitam, lalu duduk perlahan dari kasur tipisnya. Dengan langkah pelan, ia menyapu lantai ruang depan yang berdebu dan merapikan selimutnya tanpa disuruh siapapun. Di dapur kecilnya, hanya ada beras dalam toples plastik dan beberapa mie instan yang ia beli dengan uang hasil membantu di warung. Ia menanak nasi dengan kompor kecil yang apinya sering mengecil karena gas hampir habis. Sarapannya sederhana, kadang hanya nasi dengan garam atau telur jika ia sedang memiliki uang lebih. Namun ia tidak pernah mengeluh. Setelah itu, Rafa mengenakan seragam sekolahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Bagian kerahnya sedikit robek, tetapi ia selalu berusaha merapikannya agar terlihat pantas. Tasnya sudah kusam dan salah satu talinya pernah ia jahit sendiri agar tidak putus. Perjalanan menuju sekolah harus ia tempuh dengan berjalan kaki hampir 2 kilometer. Ia melewati jalan kampung yang berdebu dan sawah-sawah kecil di pinggir desa. Beberapa teman sekelasnya berangkat diantar orang tua dengan sepeda motor, sementara Rafa berjalan sendiri dengan langkah cepat agar tidak terlambat. Di sekolah, ia bukan anak yang menonjol, tetapi juga bukan pembuat masalah. Ia duduk di bangku paling belakang dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Saat jam istirahat tiba, ia sering memilih duduk di sudut halaman sekolah sambil membuka bekal sederhana yang dibawanya. Kadang hanya nasi tanpa lauk. Kadang hanya roti murah yang ia beli pagi-pagi. Sepulang sekolah, Rafa tidak langsung pulang untuk beristirahat. Ia membantu di warung kecil milik Bu Sari, menyusun barang dagangan, mengangkat kardus, atau membersihkan lantai. Upahnya tidak besar, tetapi cukup untuk membeli kebutuhan harian. Saat langit mulai gelap dan anak-anak lain sudah bermain di rumah masing-masing, Rafa baru berjalan pulang dengan tubuh lelah. Meski usianya masih sangat muda, ia sudah memikul tanggung jawab seperti orang dewasa. Hidupnya berjalan tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan perjuangan yang tidak pernah terlihat oleh banyak orang.
Meski Rafa berusaha menjalani hidupnya dengan tenang dan tidak mengganggu siapapun, tidak semua tetangga memandangnya dengan simpati. Di kampung itu, bisikan-bisikan kecil sering terdengar setiap kali Rafa lewat. Ada yang menganggapnya anak kasihan, tetapi ada juga yang memandangnya dengan curiga, seolah-olah anak tanpa orang tua pasti akan membawa masalah. Beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah sering berhenti berbicara saat Rafa melintas, lalu melanjutkan obrolan mereka dengan suara lebih pelan. Tatapan mereka tidak selalu ramah. Ada yang sekadar iba, ada pula yang menunjukkan rasa tidak suka tanpa alasan yang jelas. Sebagian warga beranggapan bahwa anak seusia Rafa seharusnya tinggal bersama saudara atau dititipkan ke panti asuhan. Mereka merasa keberadaannya sendirian di rumah kecil itu seperti sesuatu yang tidak wajar. Padahal, orang tua Rafa memang tidak memiliki keluarga dekat yang bisa menampungnya. Namun penjelasan seperti itu jarang dipahami dengan hati terbuka. Bagi sebagian orang, lebih mudah menilai daripada mencoba mengerti. Kadang, jika ada barang warga yang hilang atau rusak, nama Rafa diam-diam disebut dalam kecurigaan, meskipun tidak pernah ada bukti bahwa ia melakukan sesuatu yang salah. Tuduhan itu memang tidak disampaikan langsung kepadanya. Tetapi Rafa bisa merasakan perubahan sikap dari beberapa orang. Sapaan yang dulu masih terdengar kini semakin jarang. Bahkan senyum kecil pun terasa mahal. Anak-anak lain pun perlahan menjauh. Mungkin karena mendengar perkataan orang tua mereka, atau mungkin karena merasa canggung bergaul dengan anak yang hidup sendirian. Rafa tidak pernah memaksa untuk diterima. Ia hanya memilih diam dan menjaga jarak. Setiap kali melihat kelompok anak bermain bersama, ia berdiri sebentar memandangi mereka dari jauh sebelum akhirnya melangkah pergi. Di mata banyak orang, Rafa hanyalah anak yatim piatu yang tidak memiliki siapa-siapa. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana ia bertahan setiap hari. Tidak ada yang mencoba bertanya apa yang ia rasakan. Kampung yang seharusnya menjadi tempat saling menjaga justru terasa asing baginya. Dan perlahan, tanpa ia sadari, jarak antara dirinya dan warga sekitar semakin melebar. Di antara semua warga kampung, orang yang paling sering menunjukkan sikap keras kepada Rafa adalah Pak Dharma, ketua RT setempat. Pak Dharma dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa, tetapi juga mudah berprasangka. Ia merasa bertanggung jawab menjaga ketertiban lingkungan, dan dalam pandangannya, keberadaan Rafa yang hidup sendirian dianggap sebagai sesuatu yang berisiko. Sejak awal, ia sudah tidak setuju seorang anak tinggal tanpa pengawasan orang dewasa di wilayahnya. Beberapa kali, Pak Dharma memanggil Rafa hanya untuk menanyakan hal-hal kecil dengan nada yang terdengar seperti interogasi. Ketika ada sampah berserakan di dekat rumah Rafa, ia langsung menegur tanpa mencari tahu penyebabnya. Padahal sampah itu sering tertiup angin dari tempat lain. Rafa hanya menunduk dan segera membersihkannya tanpa membela diri. Ia tidak ingin masalah semakin panjang. Suatu sore, saat warga sedang membersihkan selokan bersama, Pak Dharma kembali menyinggung soal Rafa di depan beberapa orang. Ia mengatakan bahwa anak seusia Rafa seharusnya lebih tahu diri dan tidak menyusahkan lingkungan. Ucapannya terdengar keras dan sengaja diucapkan cukup lantang agar didengar banyak orang. Beberapa warga hanya diam, ada yang mengangguk pelan, ada pula yang pura-pura sibuk agar tidak terlibat. Tidak ada yang benar-benar berdiri untuk membela Rafa. Rafa yang saat itu ikut membantu mengangkat ember berisi lumpur hanya bisa terdiam. Tangannya kotor, bajunya basah oleh keringat. Tetapi ia tetap menyelesaikan pekerjaannya tanpa sepatah kata pun. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Ia tidak pernah melawan, bukan karena merasa bersalah, melainkan karena ia sadar bahwa posisinya lemah. Sejak saat itu, sikap Pak Dharma semakin sering terasa menekan. Setiap kesalahan kecil di kampung seperti selalu diarahkan kepadanya, meski tidak pernah terbukti. Rafa mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya dipandang rendah, tetapi juga tidak dipercaya. Kampung yang dulu masih terasa biasa saja, kini perlahan berubah menjadi tempat yang membuatnya merasa sendirian di tengah banyak orang. Puncak dari sikap keras Pak Dharma terjadi pada suatu malam ketika warga mengadakan rapat rutin di balai kecil dekat pos ronda. Malam itu suasana cukup ramai. Para bapak duduk di kursi plastik, sementara beberapa ibu berdiri di belakang sambil mendengarkan.
Rafa sebenarnya tidak berniat datang, tetapi karena rumahnya berada tidak jauh dari tempat rapat, ia diminta ikut membantu menata kursi sebelum acara dimulai. Ia datang lebih awal, menyusun kursi satu persatu dengan rapi, lalu berdiri di pinggir ruangan tanpa berniat ikut berbicara. Rapat berjalan seperti biasa hingga pembahasan beralih pada keamanan lingkungan. Beberapa warga mengeluhkan adanya anak-anak yang sering berkeliaran malam hari. Tiba-tiba, tanpa menyebut nama secara langsung, Pak Dharma mulai menyinggung soal anak yang tinggal sendirian dan dianggap tidak terkontrol. Nada bicaranya berubah menjadi lebih tajam. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pak Dharma kemudian menyebut nama Rafa dengan jelas. Ia mengatakan bahwa anak tanpa orang tua seharusnya sadar diri dan tidak membuat warga resah. Ia juga menyatakan bahwa keberadaan Rafa di kampung itu perlu dipertimbangkan kembali jika suatu saat menimbulkan masalah. Ucapan itu terdengar keras dan menyakitkan. Suasana balai mendadak hening. Beberapa warga menunduk. Sebagian lainnya hanya saling pandang tanpa berani berbicara. Rafa yang berdiri di sudut ruangan merasa dadanya sesak. Tangannya yang sejak tadi menggenggam ujung kursi perlahan melemah. Ia tidak pernah membuat keributan, tidak pernah mencuri, bahkan jarang keluar malam. Namun malam itu, ia diperlakukan seolah-olah menjadi ancaman bagi kampungnya sendiri. Tidak ada satupun warga yang menyela atau mencoba membela. Mereka terasa seperti persetujuan. Rafa akhirnya melangkah keluar balai dengan kepala tertunduk. Lampu-lampu jalan yang redup menyinari langkahnya yang pelan. Malam itu, bukan hanya hatinya yang terluka, tetapi juga harga dirinya. Ia menyadari bahwa di tempat yang seharusnya menjadi rumah, ia justru dianggap sebagai orang asing. Setelah meninggalkan balai rapat malam itu, Rafa berjalan pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Jalan kecil menuju rumahnya tampak sepi, hanya diterangi lampu jalan yang cahayanya redup dan berkedip-kedip. Angin malam berhembus pelan, membawa suara daun-daun kering yang saling bergesekan. Biasanya Rafa sudah terbiasa dengan kesunyian, tetapi malam itu suasana terasa berbeda. Kata-kata yang diucapkan Pak Dharma terus terngiang di telinganya. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung menyalakan lampu. Ia duduk di teras kayu yang mulai lapuk, memandangi langit gelap yang tidak menampakkan satupun bintang. Dadanya terasa sesak, tetapi ia berusaha menahannya. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya akhirnya jatuh perlahan. Ia tidak terisak keras, tidak pula mengeluh. Tangisnya sunyi, seperti hidupnya yang selama ini dijalani tanpa banyak suara. Rafa sebenarnya ingin membela diri. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat membuat masalah. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya berusaha bertahan hidup. Namun setiap kali kesempatan itu muncul, ia memilih diam. Bukan karena ia takut sepenuhnya, melainkan karena ia sadar bahwa tidak semua orang mau mendengarkan. Kadang, penjelasan hanya akan dianggap sebagai alasan. Di dalam rumah kecil itu, Rafa berdiri di depan foto orang tuanya yang tergantung di dinding. Wajah ayah dan ibunya tersenyum dalam bingkai yang mulai berdebu. Rafa mengusap kaca foto itu dengan ujung bajunya. Hatinya terasa hampa, seolah-olah ingin bertanya mengapa hidupnya harus berjalan seperti ini. Tetapi tidak ada jawaban yang terdengar, hanya kesunyian yang menemani. Meski begitu, Rafa tidak membiarkan kesedihannya berubah menjadi kebencian. Ia menarik napas panjang dan menyeka air matanya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan. Ia tidak ingin menjadi seperti yang orang-orang tuduhkan. Ia ingin membuktikan bahwa meski sendirian, ia tetap bisa hidup dengan cara yang benar. Walaupun hatinya sering terluka oleh ucapan dan sikap warga, Rafa tidak pernah membalas dengan kebencian. Justru dalam diamnya, ia tetap melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan kebaikan hatinya. Tidak banyak yang menyadari bahwa hampir setiap akhir pekan, Rafa membantu membersihkan halaman masjid sebelum waktu salat Jumat tiba. Ia datang lebih awal, menyapu daun-daun kering yang berserakan dan merapikan sandal-sandal jamaah tanpa diminta siapapun. Ia melakukannya tanpa berharap pujian, bahkan sering pulang sebelum orang-orang menyadari kehadirannya. Suatu ketika, seorang nenek tua yang tinggal sendirian di dekat sawah terjatuh saat hendak pergi ke warung.
Tidak banyak orang yang melihat kejadian itu karena lokasinya agak jauh dari jalan utama. Rafa yang kebetulan lewat sepulang sekolah segera menghampiri dan membantu nenek itu berdiri. Ia menuntun langkahnya perlahan hingga sampai di rumah. Bahkan keesokan harinya, Rafa menyempatkan diri membawakan air minum dan menyapu halaman rumah nenek tersebut. Nenek itu sempat mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Tetapi Rafa hanya tersenyum kecil lalu pamit. Selain itu, saat musim hujan datang dan selokan kampung sering tersumbat, Rafa kadang membersihkan bagian yang dekat dengan rumahnya agar air tidak meluap. Ia tahu, jika air meluap, rumah warga lain juga bisa terdampak. Namun usahanya itu jarang diperhatikan. Bagi sebagian orang, Rafa tetaplah anak yang dianggap tidak punya arah dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Kebaikan yang ia lakukan tidak pernah diumumkan, tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia percaya bahwa membantu orang lain adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Sikapnya yang pendiam sering disalahartikan sebagai sikap tidak peduli. Padahal di balik itu ada hati yang lembut dan penuh empati. Di tengah pandangan miring yang terus ia terima, Rafa memilih tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tidak berusaha mencari pembelaan, tidak pula memohon simpati. Ia hanya ingin hidup dengan tenang dan melakukan apa yang menurutnya benar. Meskipun tidak semua orang mampu melihat niat baik yang tersembunyi di balik sikap diamnya. Sayangnya, kebaikan yang Rafa lakukan tidak serta-merta mengubah cara pandang warga terhadapnya. Beberapa orang justru menilai sikap rajinnya membantu sebagai upaya mencari perhatian. Mereka berbisik bahwa Rafa sengaja terlihat baik agar dikasihani dan diberi bantuan. Penilaian itu berkembang tanpa pernah ada yang mencoba menanyakan langsung kebenarannya. Di kampung kecil itu, kabar burung sering lebih cepat dipercaya daripada kenyataan. Suatu sore, ketika Rafa sedang membantu Bu Sari mengangkat karung beras ke dalam warung, dua orang warga yang kebetulan lewat melontarkan komentar pelan namun cukup terdengar. Mereka mengatakan bahwa anak seperti Rafa pasti berharap belas kasihan agar hidupnya ditanggung orang lain. Rafa mendengar ucapan itu, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh. Wajahnya tenang. Meski di dalam hatinya ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Perlahan, jarak antara dirinya dan warga semakin terasa. Ia tidak lagi mencoba mendekat atau ikut berkumpul ketika ada acara kecil di lingkungan. Bukan karena ia tidak ingin, melainkan karena ia merasa kehadirannya tidak benar-benar diharapkan. Beberapa undangan kerja bakti bahkan tidak lagi disampaikan langsung kepadanya. Ia sering mengetahui informasi dari orang lain atau hanya karena melihat warga berkumpul. Anak-anak seusianya pun mulai menjaga jarak. Jika dulu masih ada satu dua yang mengajaknya bermain, kini mereka lebih memilih berkumpul dengan kelompok sendiri. Rafa memahami itu sebagai bagian dari kenyataan yang harus ia terima. Ia tidak memaksa diri untuk masuk ke dalam lingkaran yang jelas tidak membukakan ruang untuknya. Namun di balik sikap warga yang semakin meremehkan, Rafa tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun pagi, sekolah, bekerja membantu warung, dan pulang dengan langkah tenang. Ia tahu ia tidak bisa mengatur bagaimana orang lain menilainya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga sikapnya sendiri. Tanpa ia sadari, justru dalam kesendirian itulah ia sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan oleh siapapun di kampung itu. Pagi itu suasana kampung terasa berbeda dari biasanya. Matahari baru naik setinggi pohon kelapa ketika suara deru mesin mobil terdengar memasuki jalan sempit yang jarang dilalui kendaraan besar. Warga yang sedang menyapu halaman atau duduk di teras spontan menoleh. Debu beterbangan saat 3 mobil hitam mengilap perlahan masuk dan berhenti di dekat pertigaan kampung. Mobil-mobil itu terlihat asing dan mewah, sangat kontras dengan sepeda motor tua dan gerobak yang biasa terlihat di sana. Anak-anak yang sedang bermain langsung menghentikan permainan mereka. Para ibu keluar rumah dengan rasa penasaran, sementara para bapak berdiri memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada yang tahu siapa tamu itu dan apa tujuan mereka datang ke kampung kecil tersebut. Suasana yang biasanya tenang mendadak dipenuhi bisik-bisik dan tatapan heran. Beberapa pria berpakaian rapi turun dari mobil pertama. Mereka mengenakan kemeja putih dan jas gelap, sepatu mengilap, serta membawa map tebal di tangan. Wajah mereka serius, seolah datang untuk urusan penting.
Salah satu dari mereka melihat sekeliling, kemudian bertanya kepada seorang warga tentang alamat seseorang. Nama yang disebut membuat beberapa orang saling pandang dengan kening berkerut. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga Pak Dharma. Sebagai ketua RT, ia merasa perlu mengetahui maksud kedatangan tamu tersebut. Ia berjalan cepat mendekati rombongan itu dengan langkah penuh percaya diri. Sementara itu, warga semakin ramai berkumpul di sekitar lokasi, mencoba mendengar percakapan dari jarak aman. Di sisi lain kampung, Rafa yang baru pulang dari membantu Bu Sari melihat kerumunan di dekat jalan rumahnya. Ia menghentikan langkahnya, merasa heran dengan mobil-mobil besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hatinya sedikit berdebar tanpa tahu alasan yang jelas. Ia tidak menyadari bahwa pagi itu bukan sekadar kedatangan tamu biasa. Hari itu akan menjadi titik balik yang perlahan mengubah cara orang-orang memandangnya selamanya. Pak Dharma berdiri tepat di depan pria berjas yang tampak paling senior di antara rombongan tersebut. Dengan sikap penuh wibawa, ia memperkenalkan diri sebagai ketua RT dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Nada suaranya terdengar tegas, sedikit meninggi, seolah ingin menunjukkan bahwa wilayah itu berada dalam pengawasannya. Warga yang berkumpul semakin mendekat, membentuk lingkaran kecil dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Pria berjas itu menjawab dengan tenang dan sopan. Ia mengatakan bahwa kedatangan mereka berkaitan dengan seseorang yang tinggal di kampung tersebut. Ia lalu menyebut nama Rafa dengan jelas. Suasana mendadak berubah. Beberapa warga saling pandang, ada yang mengangkat alis, ada pula yang langsung berbisik pelan. Nama Rafa disebut dalam situasi yang tidak biasa, oleh orang-orang yang jelas bukan berasal dari lingkungan mereka. Pak Dharma terlihat terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Dengan nada sedikit meremehkan, ia menjelaskan bahwa Rafa hanyalah anak yatim piatu yang tinggal sendirian dan tidak memiliki keluarga dekat. Ia bahkan menambahkan bahwa anak itu tidak punya apa-apa selain rumah kecil peninggalan orang tuanya. Ucapan itu terdengar seperti penegasan bahwa Rafa bukan siapa-siapa. Namun pria berjas itu tidak menunjukkan ekspresi meremehkan. Ia hanya mendengarkan dengan wajah serius, lalu membuka map yang dibawanya. Kertas-kertas resmi tampak tersusun rapi di dalamnya. Ia meminta untuk dipertemukan langsung dengan Rafa karena ada hal penting yang harus disampaikan secara pribadi. Kerumunan semakin ramai. Warga yang sebelumnya biasa saja kini mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Beberapa anak kecil berlari mencari Rafa yang terlihat berdiri tidak jauh dari situ dengan wajah bingung. Rafa sendiri merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah berurusan dengan orang-orang berpakaian rapi seperti itu. Pak Dharma menoleh ke arah Rafa dengan tatapan yang sulit dibaca. Untuk pertama kalinya, situasi terasa di luar kendalinya. Di depan seluruh warga kampung, sesuatu yang tak terduga sedang perlahan terbuka, dan semua mata kini tertuju pada anak yang selama ini dianggap tidak berarti. Rafa berdiri kaku ketika namanya dipanggil untuk mendekat. Langkahnya terasa berat, tetapi ia tetap berjalan pelan menuju kerumunan. Tatapan warga tertuju padanya, berbeda dari biasanya. Jika dulu tatapan itu berisi keraguan atau rasa tidak peduli, kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang besar. Rafa berhenti beberapa langkah dari pria berjas tersebut, menundukkan kepala dengan sopan. Pria itu memandang Rafa dengan penuh perhatian, lalu memastikan kembali identitasnya. Ia menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir Rafa dengan suara tenang. Rafa menjawab singkat dan jelas. Suasana di sekitar mereka semakin sunyi, seolah semua orang menahan napas. Kertas-kertas di dalam map mulai diperiksa satu persatu. Pak Dharma yang tadi terlihat yakin kini mulai menunjukkan raut wajah berbeda. Ia mencoba menyela dengan mengatakan bahwa jika ada urusan administrasi atau bantuan sosial, seharusnya melalui dirinya sebagai ketua RT. Nada suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Ada sedikit kegelisahan yang mulai tampak. Ia seperti ingin memastikan bahwa ia tetap memegang kendali atas situasi itu. Namun pria berjas tersebut dengan sopan menjelaskan bahwa urusan ini bersifat pribadi dan resmi. Ia menunjukkan beberapa dokumen yang tampak memiliki cap dan tanda tangan penting. Meski warga tidak bisa melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa kertas-kertas itu bukan sembarang surat.
Bisikan semakin terdengar di antara kerumunan. Beberapa warga mulai menebak-nebak kemungkinan yang terjadi. Ada yang mengira Rafa mungkin mendapatkan bantuan besar. Ada pula yang khawatir ia terlibat masalah hukum. Sementara itu, Rafa hanya berdiri dengan wajah bingung. Ia tidak pernah merasa memiliki urusan penting dengan siapapun di luar kampung itu. Angin siang berhembus pelan, membuat suasana terasa semakin tegang. Mata Pak Dharma sesekali melirik ke arah warga lain, seolah mencoba membaca reaksi mereka. Untuk pertama kalinya sejak lama, posisi Rafa di tengah kampung itu tidak lagi kecil. Sesuatu yang besar sedang menunggu untuk diungkap, dan semua orang bisa merasakannya. Setelah memastikan identitas Rafa, pria berjas itu menutup mapnya perlahan, seolah ingin memastikan semua dokumen sudah sesuai. Ia meminta Rafa untuk berdiri sedikit lebih dekat agar dapat mendengar penjelasan dengan jelas. Warga yang sejak tadi berkerumun semakin merapat, membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Suasana mendadak terasa berat. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain. Tidak ada percakapan santai. Yang terdengar hanya hembusan angin dan napas orang-orang yang menunggu. Pak Dharma berdiri tidak jauh dari Rafa. Wajahnya kini tampak kaku. Ia mencoba mempertahankan sikap tenang, tetapi kegelisahan terlihat dari caranya mengusap keringat di dahinya berulang kali. Ia tidak menyangka kedatangan tamu-tamu itu akan berkembang sejauh ini. Di benaknya mungkin masih ada harapan bahwa urusan tersebut hanyalah hal kecil yang tidak akan mengubah apapun. Pria berjas itu mulai berbicara dengan nada resmi. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang bukan untuk memberikan bantuan biasa, melainkan untuk menyampaikan amanah yang sudah lama tertunda. Kata-katanya tersusun rapi dan terukur. Ia menyebut bahwa urusan ini berkaitan langsung dengan almarhum ayah Rafa. Mendengar itu, Rafa sedikit terkejut. Sudah lama tidak ada orang asing yang menyebut nama ayahnya dengan serius seperti ini. Beberapa warga saling pandang. Nama ayah Rafa memang jarang dibicarakan sejak ia meninggal. Sebagian hanya mengenalnya sebagai pria sederhana yang bekerja di luar kota dan jarang terlihat lama di kampung. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa kehidupan keluarga itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Rafa berdiri dengan jantung berdebar lebih cepat. Tangannya menggenggam ujung bajunya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak tahu apa yang akan disampaikan, tetapi ia merasakan bahwa penjelasan berikutnya bukanlah hal kecil. Kerumunan semakin hening ketika pria berjas itu kembali membuka mapnya. Kertas pertama diangkat dan diperlihatkan sekilas kepada Rafa. Semua mata terpaku pada momen itu. Di detik-detik yang terasa sangat panjang, seluruh kampung menunggu kalimat berikutnya yang akan mengubah segalanya. Dengan suara yang tetap tenang namun tegas, pria berjas itu mulai membacakan isi dokumen yang ada di tangannya. Ia menjelaskan bahwa almarhum ayah Rafa bukanlah pekerja biasa seperti yang selama ini diketahui warga. Selama bertahun-tahun, ayah Rafa ternyata menjadi salah satu pendiri dan pemegang saham utama sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang konstruksi di kota. Perusahaan itu berkembang pesat, memiliki banyak proyek di berbagai daerah, dan nilainya terus meningkat dari waktu ke waktu. Warga yang mendengar penjelasan itu mulai menunjukkan ekspresi tidak percaya. Beberapa orang menggeleng pelan, seolah merasa apa yang mereka dengar terlalu jauh dari bayangan mereka tentang keluarga Rafa. Di mata mereka, ayah Rafa hanyalah pria sederhana yang pulang sesekali dan tidak pernah memamerkan kekayaan apapun. Rumah yang ditinggali Rafa pun tidak menunjukkan tanda-tanda kemewahan. Pria berjas itu melanjutkan bahwa ayah Rafa sengaja memilih hidup sederhana dan tidak pernah membicarakan urusan bisnisnya kepada banyak orang. Ia ingin keluarganya hidup tenang tanpa sorotan. Namun sebelum meninggal, ayah Rafa telah menyusun dokumen resmi yang menyatakan bahwa seluruh kepemilikan saham dan aset pribadinya akan diwariskan sepenuhnya kepada putra tunggalnya, yaitu Rafa. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Bahkan angin yang tadi terasa berembus kini seperti ikut berhenti. Rafa sendiri berdiri terpaku. Ia merasa seperti sedang mendengar cerita tentang orang lain, bukan tentang dirinya. Nama ayahnya disebut dengan penuh penghormatan, berbeda dari anggapan sederhana yang selama ini berkembang di kampung. Pak Dharma terlihat semakin pucat. Tatapannya yang tadi tegas kini berubah kosong. Ia mencoba mencerna setiap kata yang disampaikan,
seakan berharap ada bagian yang salah atau sekadar kesalahpahaman. Namun pria berjas itu menutup penjelasannya dengan kalimat yang tidak menyisakan keraguan. Semua dokumen yang ia bawa telah sah secara hukum. Dan mulai hari itu, status Rafa bukan lagi sekadar anak yatim piatu yang hidup sendirian di ujung kampung. Sesuatu yang besar telah terungkap. Dan itu baru permulaan. Setelah menjelaskan tentang perusahaan milik almarhum ayah Rafa, pria berjas itu melanjutkan dengan suara yang semakin jelas terdengar oleh seluruh warga. Ia menyatakan bahwa bukan hanya saham perusahaan yang diwariskan kepada Rafa, tetapi juga beberapa properti dan aset lain yang selama ini tercatat atas nama ayahnya. Di dalam dokumen tersebut tertulis kepemilikan rumah di kota, beberapa bidang tanah strategis, serta rekening tabungan dengan jumlah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Semua itu, secara sah dan resmi, kini menjadi milik Rafa sebagai ahli waris tunggal. Kalimat demi kalimat terdengar seperti petir di siang hari yang cerah. Warga yang sejak tadi berbisik kini benar-benar terdiam. Tidak ada lagi suara keraguan, hanya keterkejutan yang nyata di wajah mereka. Beberapa orang menatap rumah kecil Rafa di ujung kampung, seolah sulit percaya bahwa di balik dinding retak dan atap bocor itu tersembunyi warisan sebesar itu. Pak Dharma yang berdiri paling dekat dengan pria berjas itu tampak kehilangan kata-kata. Wajahnya yang biasanya tegas kini memucat. Tangannya yang tadi terlipat di dada perlahan turun ke samping tubuhnya. Ia teringat kembali ucapan-ucapan keras yang pernah ia lontarkan kepada Rafa di depan warga. Semua itu kini terasa seperti tamparan yang kembali padanya sendiri. Rafa sendiri masih berdiri dalam diam. Ia tidak melonjak gembira, tidak pula tersenyum lebar. Matanya hanya memandang dokumen yang disodorkan kepadanya dengan perasaan campur aduk. Ia teringat ayahnya yang sederhana dan tidak pernah menceritakan hal sebesar ini. Ia juga teringat malam-malam ketika ia menangis sendirian karena merasa tidak punya siapa-siapa. Pria berjas itu kemudian menyerahkan map berisi dokumen resmi kepada Rafa, disaksikan langsung oleh warga kampung. Dalam satu momen yang tidak pernah dibayangkan siapapun, anak yang selama ini dihina dan dianggap beban lingkungan ternyata adalah pewaris sah kekayaan besar. Suasana kampung berubah total. Semua pandangan yang dulu meremehkan kini berganti menjadi rasa takjub dan penyesalan yang sulit disembunyikan. Setelah semua penjelasan selesai dan dokumen resmi telah berpindah tangan, suasana kampung masih terasa sunyi. Warga berdiri dengan pikiran yang belum sepenuhnya menerima kenyataan. Rafa memegang map itu dengan kedua tangannya. Bukan dengan wajah sombong, melainkan dengan tatapan yang tenang dan dalam. Ia tidak melihat ke arah warga untuk mencari pengakuan. Ia justru menoleh ke rumah kecilnya yang berdiri sederhana di ujung jalan. Rumah yang selama ini menjadi saksi air mata, perjuangan, dan kesepian yang ia simpan sendiri. Pak Dharma akhirnya melangkah mendekat. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar keras. Ia mencoba menyampaikan beberapa kalimat yang terdengar seperti permintaan maaf, meskipun tidak diucapkan dengan kata-kata yang panjang. Warga lain pun perlahan mendekati Rafa, sebagian dengan wajah menunduk, sebagian lagi dengan senyum canggung yang terlambat. Penyesalan terlihat jelas, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Rafa menarik napas panjang. Ia tidak mengungkit masa lalu. Ia tidak menyebut hinaan atau perlakuan yang pernah ia terima. Dengan suara pelan namun tegas, ia mengatakan bahwa ia tidak berniat meninggalkan kampung itu. Ia ingin tetap tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Ia juga ingin memperbaiki fasilitas yang rusak, membantu memperbaiki masjid, dan memastikan selokan yang sering mampet bisa dibenahi dengan baik. Bukan untuk pamer kekayaan, tetapi sebagai bentuk rasa terima kasih karena di tempat itulah ia tumbuh, meski penuh luka. Ucapan itu membuat beberapa warga meneteskan air mata. Mereka menyadari bahwa anak yang selama ini mereka anggap lemah justru memiliki hati yang jauh lebih kuat dan lapang. Kekayaan memang mengubah pandangan banyak orang, tetapi sikap Rafa yang tidak berubah itulah yang benar-benar menyentuh hati mereka. Sejak hari itu, suasana kampung tidak lagi sama. Rafa bukan lagi anak yang dipandang sebelah mata, melainkan sosok yang dihormati karena keteguhan dan kebaikan hatinya. Dan dari peristiwa itu, warga belajar bahwa seseorang tidak boleh dinilai dari penampilan dan keadaan semata. Karena kadang,
Yang paling diremehkan justru menyimpan kisah terbesar yang tak pernah mereka duga.